diferensiasi. Kecuali Ibu ya, ini anggaplah pada saat kita melakukan tes diagnostik semuanya A, semua napi secara kebetulan yang 20 orang itu semuanya A, berarti gaya belajarnya adalah sama, sehingga kita tidak perlu diferensiasi Bu, kita hanya membelajarkan dia secara auditor seperti itu. Iya, kapan kita melakukan diferensiasi? Ketika ada gaya yang berbeda, ada minat yang berbeda, ada pemahaman konten yang berbeda, barulah kita berdiferensiasi. Kalau misalkan secara kebetulan sama semua, tidak belajar dia seperti itu, tapi sangat jarang ditemukan. Ya, dari hasil pemetaan tadi sehingga kita melakukan pembelajaran diferensiasi seperti itu ya. Nah, apa itu pembelajaran diferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran diferensiasi itu adalah pemenuhan kebutuhan belajar individu. Ya, ini yang belum kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Kita hanya memberikan satu gaya saja. Pokoknya nak, lihat di papan tulis, catat. Nah, berarti itu hanya visual saja. Ataukah dengarkan saya baik-baik, semua perhatikan. Berarti kita ceramah saja. Berarti audio itu kita tidak mengcover visual dengan kinestetik, sehingga ada yang tidur. Iya, seperti itu. Ya. Kemudian di pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu strategi yang dapat kita terapkan ketika terjadi perbedaan baik itu gaya belajar dan minat sekaligus kesiapan belajar. Di dalam strategi pembelajaran ada 3 komponen strategi. Yang pertama diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Secara sekilas tentang konten itu, dia merupakan penerapan strategi diferensiasi yang dimana anak kita itu terdapat perbedaan pemahaman kontennya. Ada yang masih dasar sekali, ada yang sudah paham separuh, ada yang paham sekali. Jadi kita belajarkan dengan menggunakan strategi diferensiasi konten. Kemudian diferensiasi konten, kita lihat lagi Ibu, apa yang bisa kita perhatikan di situ ketika kita diferensiasi konten. Kesiapan belajarnya anak-anak, apakah dia, ini yang tadi saya jelaskan, apakah dia masih dasar sekali, tidak terlalu banyak yang tahu, ataukah baru sebagian yang tahu, ataukah dia sudah paham sekali nih materi tak. Nah, ini untuk diferensiasi konten. Kemudian dilihat juga dengan gaya belajarnya. Kita lihat seperti apa penyajian konten kita di dalam melihat gaya belajar anak-anak. Visual, dikasih bahan bacaan atau buku LKS itu bisa kalau visual. Nah, kalau gaya belajar dari gaya belajarnya. Dari gaya belajarnya, yang auditori itu tadi boleh mendengarkan video, boleh mendengarkan suara. Lalu di visual itu dia dibagikan bacaan buku sehingga dia bisa membaca. Kinestetik itu bisa langsung praktik langsung. Itu kalau campuran susu. Jadi nanti silakan mereka memilih yang mana dia minati. Anak-anak yang suka minum susu bikin itu campuran susu. Yang suka itu kopi, anak pasti laki-laki bikin itu kopi. Yang suka teh dia bikin teh. Jadi dibiarkan bakat minatnya. Terserah. Kalau dulu kan kita pokoknya nak bikin kok campuran pasir, air, tanah. Satu perintah. Kali ini tidak, diberikan kebebasan supaya dia merdeka, mengeluarkan semua keinginannya dengan harapan ketika dia berminat berarti dia suka, seperti itu. Ya, itu maksud merdeka. Ya. Misalnya anak-anak suka olahraga apa yang dia suka, seperti itu. Kalau dia misalkan dia suka menyanyi, silahkan. Ini minatnya ya. Diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini dia mengarah kepada hasil belajar murid. Produk yang disajikan boleh produk presentasi laporan, boleh produk sebuah benda yang dihasilkan. Nah, jadi di diferensiasi produk itu kita melihat gaya belajarnya juga Bu. Kalau misalnya produknya adalah mempresentasikan hasil laporan. Kalau untuk
visual, dia boleh mempresentasikan produknya itu dalam bentuk laporan tertulis. Ya, kalau di auditory dia boleh presentasi langsung. Boleh presentasi langsung. Jadi anak-anak tidak perlu, karena anak yang yang audio itu dia lebih memahami ketika dia mengeluarkan pendapatnya. Jadi biar tahu dia bercerita, laporkan, bilang Bu, tadi Bu ini campuran yang kupingin seperti ini, silakan. Kalau kinestetik biasanya, kalau kinestetik itu selalu dia menggunakan anggota tubuh, jadi biarkan terkadang dia menggunakan HP untuk merekam teman. Nah, jadi terkadang itu kinestetik dengan audio itu dia bekerja sama. Silahkan kamu yang presentasi, saya yang shooting Bu. Setelah itu dari nih video laporan tak. Jadi seperti itu. Kalau dulu satu di produk tertulis, setor laporan tertulis. Itu kalau dulu semuanya tertulis. Ya, jadi Pak, terkadang ada anak yang tidak mengerjakan laporannya, tidak mengerjakan tugasnya. Kenapa? Karena dia tidak menikmati, dia lebih suka berbicara, menyampaikan secara lisan. Kalau misalkan kalau menari misalkan, anggaplah ada tari prakarya, itu silakan pilih tari yang ada di Sulawesi Selatan, misalnya Macarena, Pak Dupa, dan Rambulo. Jadi jangan ditari lilin yang diajarkan ke anak, tetapi kita menuju ke kearifan lokal kita, supaya anak kita tahu tarian, jangan sampai dia tahu tariannya daerah lain, dia tidak tahu tarian seperti apa. Jadi seperti itu saja Bapak Ibu. Nah, ini ada saya berbagi sedikit terkait dengan diferensiasi proses yang mengcover gaya belajar kinestetik. Karena kinestetik suka sekali mengganggu teman berjalan. Nah, biasanya saya hadir ekspresi. Jadi saya print saja dari komputer, baru saya tempel di kardus, baru saya gunting-gunting untuk jadikan puzzle sederhana, supaya nanti anak kinestetik dia bergerak, bermain, dia bahagia, tapi dalam konten belajar, menyusun puzzle itu menjadi alat, salah satu alat ekspresi, seperti itu. Kemudian ini diferensiasi konten, Bapak Ibu. Ini diferensiasi konten masih saya tidak tahu konversi satuan dari meter, kilometer, cuma ke sentimeter, ke milimeter, dia tidak tahu. Jadi ketika saya hadirkan tanda belajar dalam bentuk terstruktur, dia belum bisa menangkap. Sehingga saya kontekstualkan, saya bikinkan tanda betulan, tanda konversi dari gabus berwarna sengaja. Kenapa gabus berwarna? Karena saya mau mengcover yang visual. Dengan warna dia tertarik dengan sajian belajar saya. Jadi ada warna merah, ada warna hijau, ada kuning. Jadi saya bikinkan kemudian, saya bikinkan juga orang-orangnya. Jadi orang-orangnya dari berdiri di kilometer. Dari misalkan dari kilometer ke meter, satu, tulis lagi nolnya. Kemudian dua lagi, tulis lagi nolnya. Turun lagi nolnya. Berapa nolnya? 3, 100. Jadi 1000. Seperti itu saya belajarkan. Yang bagi anak-anak yang paling dasar sekali, karena ada tuh yang bisa, ya seperti itu. Jadi anak-anak meskipun bermain, dia pun tidak ketawa-ketawa, kekek atau dia main-main itu bonekanya, dia tumpi. Karena seperti itulah merdeka, anak-anak. Iya. Oke, kemudian ini adalah diferensiasi proses LKS-nya yang saya diferensiasikan. Menulis kan berkelompok ya toh, saya kelompokkan ini. Saya kelompokkan, ada nih kinestetiknya, ada nih visualnya, ada nih audionya. Sehingga LKS ini berfungsi yang untuk mengisi isi yang singkat itu adalah orangnya visual yang disuruh maju. Saya juga, saya nomor 1, saya suka menulis. Kemudian ada juga di situ disiapkan menempel. Jadi memang ada menempel. Jadi ada satu bagian, ada memang jawaban Bu. Dia temukan itu, iya dia gunting, tapi terlebih dahulu dia beriterasi dulu, jadi ada disiapkan. Bilang, oh ini jawabannya. Berarti kinestetik, saya menempel dengan menggunting, kinestetik. Audio, saya mempresentasi. Jadi dalam kelompok itu memang mereka kompak, bekerja sama. Seperti itu mereka saling menghargai. Semua potensi yang dia ada, dia keluarkan di dalam kelompoknya itu. Ini adalah, ini diferensiasi konten ini. Saya tahu yang nomor 5, yang nomor 1 itu adalah yang paling pintar. Yang nomor 1 itu yang paling buruk.
Yang tengah-tengah itu tengah, sehingga soal yang saya kasih berdasarkan tingkat kompetensi mereka. Yang nomor 5 soal susah, yang nomor 1 yang pokoknya ada apa di situ dia di bukunya sebutkan gitu, tuliskan seperti itu. Kenapa? Ketika diferensiasi itu kita lakukan, maka di dalam kelompok itu mereka akan terasa dihargai. Anak bodoh pun bisa menjawab, tapi tidak tahu itu bahwasanya soal paling gampang. Yang nggak tahu anaknya, temannya, ini si A yang selama ini kita kenal dia bodoh, ternyata bisa dia menjawab. Ini strategi guru, ini manajemen yang efektif di dalam pembelajaran kita. Tidak diberikan tahu. Jadi ketika kita melakukan pembagian kelompok, ada memang kartu dikasihkan di nomornya. Nah ini kita kelompok seperti itu. Ya seperti ini model pembelajaran diferensiasi. Jadi anak-anak tidak merasa rendah diri, yang bodoh yang betul-betul. Dia merasa rendah diri kalau dia tidak bisa menjawab dan merasa yang pintar ini merasa sombong, ya betul. Kalau pembelajaran diferensiasi begitu ya, tidak ada perasaan-perasaan, ya betul sekali. Karena biar jadi di kurikulum merdeka itu Bu, madrasah Kak, di kurikulum merdeka itu dia tidak melihat nih bilang KKM tuntas tidak tuntas. Yang dia lihat adalah seberapa besar capaiannya untuk materi ini. Kalau misalnya dapat 50, jangan tuntut dia untuk dapat 100. Jangan tuntut dia dapat 80, itu tomo. Sembari, jadi tidak ada. Kalau yang lalu kan bilang kalau dia tidak tuntas remedi, tolong. Baru kita juga jadi pembohong. Karena anaknya seharusnya dapat 50, kita kasih 70. Kasih lagi jadi 80. Jadi pembohong juga. Iya, jadi seperti itulah kurikulum merdeka, dia menghargai capaiannya. Anak yang suka menyanyi, jangan tuntut dia untuk bisa eksak. Karena dia pasti profesional di nyanyinya. Anak yang eksak, jangan tuntut dia bisa menyanyi. Tidak bisa dapat 90 dapat menyanyi karena memang dia orang yang eksak. Jadi itu tomo yang nggak bisa. Kalau itu dapat menyanyinya 60 tomo, itu tomo dihargai. Jadi tidak ada dibilang rendah, tinggi, tapi adalah capaian pembelajarannya. Seperti itu dia. Iya. Sama kan di kita. Betul. Seperti itu. Kalau paksa gak bisa sama komputer, karena saya suka menulis. Iya. Saya suka menulis, datang tomat. Nah, kok paksa gak sama komputer? Iya. Ya, tetapi jangan tahu bisa terlalu ketinggalan karena mana ini kehidupan berkembang ini. Iya, betul. Terlalu semakin ya. Jadi itu Bapak Ibu implementasi contoh-contoh yang saya berikan. Kemudian ini contoh. Ya belajar, betul. Yang saya pertanyakan tentang kinestetik. Kalau audio dengan visual sudah saya bisa rekam, yang kinestetik ini masih rancu, masih apa? Maksudnya kata kunci yang bisa saya ambil. Ya betul. Kalau seperti kan audio kita tahu bahwa ini itu pendengaran, visual itu penglihatan. Yang kinestetik ini yang saya tidak paham. Maksudnya kata satu saja katamu yang saya bisa. Oke. Kinestetik ada 2 jenis. Anak-anak langsung mereka mengerjakan. Tetapi kalau pembelajaran non praktek, kita cari metode atau media apa yang menggunakan anggota tubuhnya. Boleh dia menyusun, menggunakan puzzle, boleh dia menempel. Intinya kita berikan dia aktivitas di mana anggota tubuhnya dia gunakan, tetapi dia dalam keadaan konten belajar. Itu di kota kuncinya Bu. Jadi kalau dia non praktek, carikan dia aktivitas, medianya entah LKS-nya ataukah medianya seperti tadi itu yang tangga konversi, dia bergerak, jadi dia mempraktekkan langsung. Itu adalah non prakteknya. Jadi intinya berikan dia aktivitas yang mengcover gaya belajarnya sekaligus diarahkan ke pemahaman atau penguasaan dari materi. Modelnya tidak ada yang tetap. Silahkan ibu berinovasi sendiri seperti apa, karena anak kinestetik saya berbeda dengan anak kinestetik tak. Memang mereka kinestetik, jadi penyajiannya itu memang gurunya sendiri yang tahu seperti apa pemenuhan kebutuhannya itu, seperti apa model medianya. Ya, jadi tidak ada di paten bilang
inovasi. Disinilah kita memanage kelas staff. Seperti itu ya. Intinya anggota tubuhnya Bergerak. bergerak. Oh Iya, iya. itu. Arti dia maksudnya ini orang yang kinestetik jadi memang betul selalu mau berbuat. Iya, memang Mau selalu bekerja. Oh, iya, iya. Tadi 5 menit, jika apa 10 menit, paling lama dia mau begini. Sebentar jalan lagi. Apa ini? Tapi maksudnya tujuan yang tujuan pembelajaran yang mana Iya. Iya, karena saya di LKS itu kan bukan di LKS saya yang menggunting dengan menempel itu bukan praktek, Non ya, kognitif.